Jadi saudaraku, ini adalah kisah bagaimana bangsa Israel itu bisa sampai akhirnya tinggal di Mesir. Dimulai, kalau saudara ingat, di zamannya Yusuf itu terjadi dua hal yang sangat extraordinary. 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Masih ingat ya kisahnya saudaraku. Di 7 tahun yang kedua, yaitu 7 tahun masa kelaparan, bangsa Israel sudah tidak tahan saudaraku. Yakub bersama dengan keturunannya mereka pindah ke Mesir. Pada saat itu kalau saudara masih ingat, Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tuhan pakai Yusuf memeliharakan seluruh keluarganya. Yusuf memboyong seluruh keluarga besarnya saudaraku, dan Alkitab mencatat mereka berjumlah 70 orang. Pindah ke Mesir saudara. Nah, poin saya bukan di situ. Poin saya ada di ayat yang ke-7. Dari 70 orang itu, ayat 7 ini saudaraku akan menjadi ayat emas kita di 2024. Dimulai dari 70 orang, ayat 7 berkata, orang-orang Israel beranak cucu. Dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Dalam bahasa Indonesianya ada beberapa terjemahan yang menurut saya kurang jelas saudaraku. Saya akan ajak saudara membaca dari terjemahan bahasa Inggrisnya. Mungkin bisa dimunculkan di depan. Dalam terjemahan versi King James dikatakan seperti ini saudara. And the children of Israel were fruitful. Yang pertama fruitful. Catat ya saudaraku, berbuah. Saya nggak tahu seberapa yang ada di tangan saudara saat ini. Tapi di 2024, dengan seberapa yang ada di tanganmu, engkau akan berbuah. Engkau tidak akan berkurang. Engkau tidak akan stagnan. Engkau akan berbuah. Dan ayat ini dilanjutkan setelah berbuah. Nah ini lihat saudaraku. Saudara bisa menemukan ada peningkatan demi peningkatan di sini yang akan muncul dari ayat ini. Setelah fruitful, increase abundantly. Mungkin ada nggak sih terjemahan bahasa Inggrisnya? Nggak ada ya? Kalau ada di media bisa dimunculkan. Increase abundantly. Jadi pertama awalnya dari yang ada itu berbuah dulu. Setelah itu bertambah-tambah. Bukan hanya increase abundantly. Setelah bertambah, multiply. Berlipat kali ganda. 1 jadi 2, 2, 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Tidak berhenti sampai di situ. Wax exceeding mighty. Bertambah dengan dahsyat, saudaraku. Sampai the land was filled with them. Yang saya perkatakan, saudaraku, inilah yang saya sebut the great multiplication. Saya nggak peduli dengan berapa yang ada di tanganmu. Tapi saya berkatakan, stop di 2023, 2024 tidak akan berkurang. Stop di 2023, di 2024 tidak akan stagnan. Awalnya engkau berbuah, tetapi setelah itu buahmu bertambah. Setelah itu engkau akan bermultiplikasi. Sampai engkau memenuhi apa yang jadi rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Doa saya, the great multiplication bukan hanya terjadi atas gereja ini. Oh saya perkatakan atas gereja ini terjadi. Tapi doa saya itu terjadi atas hidupmu, 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 hidupmu. Jadi tahun di mana engkau berlipat ganda. Saya akan melihat ya saudaraku di Jakarta ini. Dari 1 toko kau jadi 2 toko, kau jadi 3 toko, kau jadi 4 toko, kau jadi 5 toko. Apa yang ada di tanganmu, kepercayaan yang tadinya hanya sedikit, dilipat gandakan, berbuah, jadi banyak, jadi multiplied. Bukan hanya itu, engkau yang tadinya baru mau pegang 1 proyek aja udah bingung. Tuhan tambahkan jadi 2 proyek, 3 proyek, 4 proyek, 5 proyek, dimultiplikasikan atas hidupmu. Sebagian dari saudara mungkin berkata kepada saya, Pastor, ya wajarlah. Itu terjadi karena ada Yusuf. Ya karena memang di zaman itu yang jadi Perdana Menterinya Yusuf. Ya wajar kan?
Di bawah kepemimpinan Yusuf sendiri ya tentunya mereka bisa berkembang dengan begitu dahsyat. Tapi izinkan saya saudaraku bacakan kepada saudara ayat yang ke-6 tadi. Di sana dikatakan seperti ini. Sampai di satu titik. Kemudian matilah Yusuf. Semua saudara-saudaranya dan orang yang seangkatan dia sudah meninggal saudara. Saya jam ke ayat yang ke-12. Saya akan ajak saudara untuk melihat. Anehnya pada saat Yusuf sudah meninggal, bahkan saudaraku, ayat 12 mengatakan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Masuk akalnya saudaraku, bangsa Israel bisa bermultiplikasi. Itu kalau jumlah kelahiran dengan jumlah kematian lebih banyak kelahirannya. Make sense dong? Baru mereka bisa multiplikasi. Tapi bagaimana bisa mereka bermultiplikasi justru di tengah mereka keadaan ditindas? Kalau saudara masih ingat, pada saat itu Firaun mengeluarkan satu aturan di mana anak-anak laki, bayi-bayi laki-laki di Israel yang lahir harus dibunuh.